Yang pertama kita harus perhatikan adalah hutang kaum muslimin kepada kaum hawa. Ya. Jadi kaum wanita kita harus memperhatikan dulu bagaimana hutang kaum muslimin kepada kaum wanita. Ini upaya untuk menegaskan kepada kita, untuk mengingatkan kembali kepada kita besarnya kedudukan seorang wanita di dalam Islam, di dalam sunnah, supaya kita tidak terikut kepada pemikiran syubhat yang ditawarkan oleh kalangan orientalis ketika mereka mendiskreditkan wanita dan menempatkan bahwasanya dan mengatakan bahwasanya Islam itu menempatkan wanita pada baris yang kedua setelah baris laki-laki. Padahal Allah sebagai pemilik syariat ini tidak pernah mendolimi kehidupan makhluknya. Kalaulah cacing di dalam tanah tidak pernah Allah dolimi, kalaulah kemudian binatang di dalamnya lautan tidak pernah Allah dolimi, apalagi wanita, makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah itu mustahil apabila mendolimi kehidupan makhluk yang Ia ciptakan. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, tidak ada yang Allah ciptakan kecuali Allah berikan hikmah yang besar dalam setiap penciptaannya. Ketika Allah ciptakan laki-laki, maka penuh dengan hikmah. Sebagaimana pula ketika Allah menciptakan wanita pun dengan hikmah, karena sesungguhnya tidak ada zat yang paling pantas menempatkan wanita dan laki-laki di dalam kemuliaan hidupnya kecuali adalah Allah, zat yang Rahman, zat yang Rahim, yang tidak pernah kita ragukan bagaimana Rahmannya dan bagaimana Rahimnya Allah. Mari kita kemudian melihat bagaimana hutang kaum muslimin kepada mereka. Yang pertama, kita harus melihat kepada konteks Ibunda Khadijah dengan harta. Kita hari ini merasakan indahnya sunnah. Kita merasakan betapa bahagianya ketika kita mempelajari Islam. Kita merasakan betapa nikmatnya ketika kita menjadi hambanya Allah. Akhirnya kita mengerti betapa dahsyatnya agama yang kita peluk, karena agama ini merupakan agama yang akan menyelamatkan kehidupan kelak kita di akhirat. Tapi tahukah kita ibu-ibu, Masya Allah, jangan pernah membayangkan hari ini bau wanginya sunnah dan aroma yang menerbak atau kemudian aroma yang betul-betul tersebar di antara kita, bahwasanya aroma wangi Islam itu kemudian justru karena seorang laki-laki saja. Tapi justru hari ini kita mampu mencium bau wanginya Islam dan sunnah disebabkan salah satunya adalah karena hutang kaum muslimin kepada wanita dari seorang wanita yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan yang bernama Khadijah. Tahukah kita ibu, Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang dia memberikan baktinya kepada suaminya, yaitu adalah Rasulullah, mengorbankan harta yang dia miliki, mengorbankan rumahnya menjadi tempat lalu lalang para sahabat untuk datang dan mempelajari Islam dari Rasulullah, yang rela suaminya itu habis waktunya untuk di luar berdakwah, sampai ketika Rasulullah tiap malam berada di gua, tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Ibunda Khadijah mengatakan bahwasanya suaminya itu dalam keadaan gila ketika berdiam diri di dalam gua. Bahkan satu waktu ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil, dengan lembutnya Ibunda Khadijah kemudian menyelimuti suaminya, lalu kemudian menenangkan suaminya. Padahal dia tidak mengatakan, kamu sih dari gua malam-malam, makanya menggigil, tidak pernah. Karena kemudian kemuliaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Padahal suaminya menghabiskan waktu siangnya untuk berdakwah, malamnya kemudian bertahanus di dalam gua. Tapi perhatikan, bukan hanya itu saja. Kemudian Ibunda Khadijah mengorbankan apa yang dia miliki. Bukan hanya rumah yang akhirnya tidak pernah terkunci, ibu. Rumahnya Ibunda Khadijah tidak pernah terkunci ketika kemudian beliau menyambut setiap para sahabat yang datang belajar kepada Rasulullah. Terutama ketika dakwah jahriyah telah ditegakkan, dakwah secara terang-terangan telah ditegakkan, rumahnya Nabi tidak pernah terkunci. Padahal kita bayangkan ya, seorang wanita itu biasanya diuji dengan persoalan rumah. Kenapa? Wanita itu rata-rata sensitif kalau sudah urusan di dalam rumahnya. Ketika ada yang berubah dikit saja, maka kemudian dia akan kepikiran, itu wanita fitrahnya. Tapi Ibunda Khadijah, Masya Allah, ketika rumahnya seakan-akan tidak pernah terkunci karena banyaknya tamu yang datang untuk belajar dari Nabi, dan mereka belajar di awal-awal Islam itu Rasulullah itu super sibuk. Karena betul-betul luar biasa yang diemban oleh Rasulullah.
Maka ternyata Aisyah itu betul-betul membangun kesabaran, ditambah dengan kesabaran beliau mengorbankan dan mengalirkan hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi, dan itu tidak mendapatkan pamrih dan keuntungan dari apa yang dia tanamkan ketika membantu dakwahnya Nabi. Masya Allah, hari ini saya dan ibu mencium bau wanginya sunnah, itu disebabkan karena peranan besar Ibunda Khadijah yang telah menanamkan hartanya, pengorbanannya, rumahnya untuk kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi Rasulullah, menjadi partner halalnya Nabi yang sangat menyenangkan bagi Nabi untuk berdakwah, sampai akhirnya Rasulullah mampu menegakkan dakwah. Sampai hari ini kita yang di Bekasi Barat mampu mencium baunya sunnah, itu salah satunya karena peranan Ibunda Khadijah. Hutang atau tidak hutang? Hutang. Itulah hutang kita kepada Ibunda Khadijah. Makanya Allah kemudian membayar kontan. Dibayar kontan itu pengorbanan Ibunda Khadijah. Ibu tahu apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibunda Khadijah? Di dalam salah satu riwayat yang sahih, Nabi mengabarkan kepada Ibunda Khadijah, sesungguhnya Allah telah menggantimu nanti, yaitu adalah rumah di surga yang bermutiara, yang dindingnya adalah mutiara dan permata, dan tempat rumahmu adalah hening dan sepi. Ibu tahu kenapa Nabi mengatakan dengan tambahan sifat hening dan sepi kepada rumah yang Allah bangunkan untuk Ibunda Khadijah? Sesungguhnya Allah memberikan kata sifat, yaitu adalah hening dan sepi, untuk menggantikan keramaian yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah dan kesabarannya untuk menerima itu ketika rumahnya selalu didatangi para sahabat untuk bertanya kepada Nabi dan Rasulnya tentang agama dan tentang urusan agama mereka. Hutang kita kepada Ibunda Khadijah hutanglah yang sangat besar. Makanya wajar kan, salah satu wanita yang menggores betul-betul kenangan yang indah dalam hatinya Rasulullah itu siapa? Ibunda Khadijah. Bahkan cantiknya Zainab tidak mampu menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah. Bahkan pintarnya Ibunda Aisyah tidak mampu menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah. Bahkan kemudian mempesonanya Ummu Salamah itu pun tidak mampu untuk menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah. Jangan dikira loh Ummu Salamah itu tidak cantik. Ummu Salamah itu cantik. Bahkan kalau kemudian kita merujuk perkataan dari Ibunda Aisyah, dia berkata, aku ini gusar ketika aku mendengar bahwasanya Nabi akan menikahi Ummu Salamah. Jadi sebelum Nabi menikahi itu, Ibunda Aisyah sudah tahu kalau Nabi itu akan menikahi Ummu Salamah, tapi tidak muring-muring. Jadi kemudian hanya mengatakan, sesungguhnya aku ini khawatir dan aku ini kemudian betul-betul kepikiran. Kenapa kemudian Ibunda Aisyah sampai kemudian semacam itu? Karena sesungguhnya Ibunda Aisyah tahu Ummu Salamah seorang wanita walaupun sudah berusia senja, tapi pesona kecantikannya masih nampak, tentunya dengan kesolehan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Jadi disitulah kita mengerti bagaimana Ibunda Khadijah dengan hartanya, hutang kita kepada kaum wanita di dalam Islam sangatlah besar. Yang kedua, yaitu adalah hutang kita kepada Ibunda Aisyah itu juga sangatlah besar. Karena kita mengerti betul bahwasanya Ibunda Aisyah memang tidak mampu menandingi Ibunda Khadijah di dalam harta. Karena Ibunda Aisyah tidak diberikan kemampuan dan kelebihan untuk mengelola harta sebagaimana Ibunda Khadijah. Kalau Ibunda Khadijah memang betul-betul beliau itu diberikan oleh Allah kelebihan di dalam mengelola harta. Perdagangan yang dijalankan oleh Ibunda Khadijah dijalankan sendiri oleh Ibunda Khadijah. Tetapi Ibunda Khadijah tidak sepandai Aisyah. Makanya kalau kita bertanya, kenapa ya tidak ada satu hadis pun yang kemudian terucap ataupun yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah? Karena kesibukan Ibunda Khadijah di dalam kemudian membantu Nabi hingga beliau tidak sempat untuk menghafalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ada seorang sahabat kok sedikit ya riwayat hadisnya, bukan berarti mereka jauh dari Nabi, enggak. Tetapi karena kesibukan mereka dan tugas mereka yang besar yang menjadikan mereka jarang meriwayatkan hadis. Makanya kalau ibu ditanya, siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Maka bukan Abu Bakar, bukan Umar, tetapi justru Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa justru mereka? Bukankah sahabat yang paling dekat dengan mereka itu adalah Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali? Betul. Tapi sahabat-sahabat besar itu mereka sering diberikan tugas-tugas berat oleh Rasulullah untuk kemudian membantu dakwahnya Nabi yang menjadikan mereka tidak sempat untuk menghafalkan dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Itulah Ibunda Khadijah. Jadi kita harus paham dulu, kenapa sih Ibunda Khadijah kok tidak menyampaikan riwayat hadis? Beda dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah merupakan salah satu wanita yang diberikan kelebihan di dalam menghafalkan sesuatu.
Makanya kita dapati bahwasanya Ibunda Aisyah merupakan salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kecuali beliau bukan sahabat, beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hal Ibunda Aisyah pernah mengingatkan Abu Hurairah ketika menyampaikan satu riwayat, lalu kemudian riwayat itu kurang benar. Siapa yang membenarkan riwayat itu? Yang membenarkan riwayat itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kemudian kita ditanya, mana yang lebih afqah, mana yang lebih faqih, mana yang lebih paham tentang din dalam masalah hadis, jawabannya bukan Abu Hurairah, tetapi jawabannya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya beliau diberikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Hingga kita mendapati bahwasannya Ibunda Aisyah, maka kita hutangnya itu besar. Kalaulah bukan karena Ibunda Aisyah, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan rumahnya Rasulullah. Ya, kita akhirnya tahu bagaimana mandi janabahnya Rasul. Kita akhirnya tahu bagaimana hukumnya ketika mandi bareng-bareng dengan suami. Kita tahu bagaimana hukumnya ketika Rasulullah itu tidur. Kita ngerti akhirnya bagaimana Rasulullah ketika menjalani malam, bagaimana Rasulullah ketika bersama dengan istrinya. Semuanya akhirnya kita tahu. Dari siapa? Bukan dari Abu Hurairah, bukan dari Ibnu Umar, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ribuan hadis maka kemudian telah disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Coba kita bayangkan, kalau Ibunda Aisyah tidak menyampaikan ini, maka sesungguhnya kita akan banyak luput dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas apa Ustadz? Pantaslah kalau orang-orang Syiah begitu membenci Ibunda Aisyah, mengkafirkan Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena ini merupakan sendi pokok di dalam kita memahami sunnah. Ibu tidak akan pernah memahami sunnah, saya tidak akan pernah sempurna memahami sunnah kalau kita tidak mengambil hadis dari Rasulullah. Makanya apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mendustakan dulu Ibunda Aisyah. Kenapa? Dikafirkan dulu, dikatakan pezina, dikatakan macam-macam, supaya orang ketika sudah tidak menempatkan Ibunda Aisyah di tempat yang terhormat, akhirnya mereka menolak ribuan hadis yang pernah disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Kalau sudah menolak hadis, apa? Dimasukkanlah doktrin-doktrin batil mereka untuk kemudian menjauhkan kita dari ajaran Nabi. Itulah jahatnya orang Syiah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, orang yang pernah dituduh berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas Ibunda Aisyah mempunyai keistimewaan yang luar biasa, dan beliau termasuk istri yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara istri-istri yang hidup semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menempati cinta yang begitu besar, termasuk wanita yang paling muda dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibunda Aisyah memang memiliki rasa cemburu, tetapi cemburunya Ibunda Aisyah itu memiliki faedah. Apa faedahnya? Akhirnya kita ngerti bagaimana sih seorang wanita ketika mereka cemburu, dan kita ngerti bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya ketika cemburu, disebabkan karena rasa cemburunya Ibunda Aisyah akhirnya menjadi ilmu. Itulah bedanya kita dengan Ibunda Aisyah. Cemburunya beliau menjadi ilmu dan hadis. Kalau cemburunya sekarang mungkin tidak jadi ilmu dan tidak jadi hadis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, hutang kita adalah kepada salah satunya Zainab, yaitu wanita penjual susu yang merupakan istri dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu kan tahu kan, Zainab adalah seorang wanita dari wanita penjual susu, di mana wanita ini adalah wanita penjual susu yang pernah terdengar percakapannya bersama ibunya oleh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab bersandar ke rumahnya. Lalu kemudian akhirnya kita mendapati percakapan yang sering sekali ibu dengarkan. Wanita itu, ibunya sang Zainab, berkata kepada Zainab, "Mbok ditukarkan susunya dengan air." Perkataan apa yang disampaikan oleh Zainab? Bagaimana nanti kalau kemudian diketahui oleh Umar bin Khattab? Maka wanita tua dan sepuh itu berkata, halah, Umar itu tidak tahu, tidur dia di rumahnya. Padahal Umar saat itu berada di depan rumahnya. Lalu kemudian akhirnya wanita salihah ini berkata kepada ibunya, kalau misalnya Umar bin Khattab tidak tahu, bagaimana dengan robnya Umar? Maka perkataan itu menggetarkan Umar, bergetar Umar bin Khattab, bergegas dia pulang, membangunkan salah satu putranya yang salih yang bernama Asim bin Umar. Nah, nama anaknya Umar kan banyak. Salah satunya Asim, ada Abdullah bin Umar dan yang lainnya.
Dibangunkan, lalu kemudian paginya akhirnya disuruh untuk melamar wanita itu kalau dia senang. Ta'aruf, ketemu, lalu kemudian akhirnya senang, dan wanita itu pun jatuh hati kepada Asim, putra dari Khalifah Amirul Mukminin. Lalu kemudian terjadilah pernikahan. Dari rahimnya kita hutang. Kenapa? Rahim yang bersih lalu melahirkan keturunan-keturunan yang solih, dan di antara keturunan itu lahirlah seorang laki-laki yang mengharumkan nama sunnah, mengharumkan nama Islam, yang disebut dengan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang telah ditetapkan sebagai khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, dan dikatakan bahwasanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah disebabkan karena kebersihan rahimnya wanita penjual susu yang menjadikan dia mampu melahirkan keturunan-keturunan yang taat sampai lahirlah seorang laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kenapa? Kalau kita bicara tarikh, kita bicara sejarah, kita tidak akan pernah lepas dari seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Keutamaannya, kebaikannya, jasanya begitu memenuhi setiap lembaran sejarah. Karena apa? Besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata dia cucu dari seorang wanita penjual susu yang menjaga rahimnya dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang syubhat, sampai akhirnya Allah memberikan dahsyatnya keturunan kepadanya dengan seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jangan dianggap remeh loh Bu, Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau tidak termasuk seorang sahabat. Kenapa? Pembicaraan kita tentang ilmu, pembicaraan kita tentang sunnah akan sempurna ketika sudah menyertakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Makanya hutang kita kepada beliau pun sangatlah besar. Ya. Kemudian wanita yang kemudian ini, ya, ini yang keempat saya tidak usah ceritakan, nanti kita ceritakan. Kemudian salah satunya adalah putrinya Imam Malik. Ya, putrinya Imam Malik bernama Fatimah. Adalah salah satu di antara wanita yang Masya Allah besar keutamaan yang dimiliki olehnya. Lalu kemudian putrinya Imam Malik itu menghafalkan kitab yang telah disusun oleh ayahnya. Siapa? Ayahnya itu Imam Malik. Apa kitab yang disusun oleh Imam Malik yang telah dihafalkan oleh putrinya Ibu? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau jeruk, anggur, pisang, atau oase, minum air putih. Apa nama kitab yang disusun oleh ayahnya Fatimah? Yaitu adalah Imam Malik. Angkat tangan. Iya. Apa aku? Muwatta Imam Malik, Masya Allah. Saya kasih hadiah buku, Insya Allah nanti diambil sama panitia. Oh ada? Enggak, saya kasih hadiah. Ada buku Hikmah Dua Umar, nanti silahkan diambil. Yang lain silahkan kemudian menggigit jari. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi putrinya Imam Malik, yaitu adalah ketika kita mendapati bahwasanya Fatimah ini merupakan seorang wanita yang diberikan kekuatan menghafal yang luar biasa. Kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta, dihafalkan oleh putrinya. Masya Allah, ribuan hadis Ibu. Kalau Ibu kan insya Allah hafal ya ribuan hadis ya. Biasanya hadis yang menjadi andalan itu hadis apa? Innamal a'malu. Tapi setelah itu biasanya nggak bisa nerusin itu. Biasanya kalau ada tambahan itu biasanya la taqdab faradada miraran la taqdab. Karena itu nanti disampaikan kepada anaknya dan suaminya kalau suaminya marah, tapi tidak sadar kalau dirinya marah ya. Jadi putrinya Fatimah itu kemudian mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghafalkan Quran. Sampai-sampai Imam Malik kalau kemudian beliau sedang mengajarkan Quran, sedang mengajarkan hadis dan kitab, maka tahukah kita di mana Imam Malik kemudian duduk? Imam Malik itu duduk di depan sebuah pintu. Di belakang pintu tersebut ada putrinya. Putrinya itu akan mendengarkan bacaan dan hafalan yang disetorkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik. Insya Allah ya. Murid-muridnya Imam Malik. Bukan murid-muridnya Ustadz di Jakarta loh, enggak. Murid-muridnya Imam Malik. Maka kemudian setiap kemudian ada yang salah, karena Imam Malik semakin sepuh, semakin tua, maka kemudian kadang-kadang beliau kelewatan. Maka kemudian kalau ada yang salah, diketok itu pintunya dari belakang oleh putrinya, tok tok tok. Itu menunjukkan bahwasanya ada di antara hafalan murid itu yang kelewatan ataupun salah. Masya Allah. Imam Malik langsung bangun kemudian mengatakan kamu salah. Kenapa? Percaya betul dengan hafalan putrinya. Masya Allah. Hafal ribuan hadis. Dan saya yakin kalau ibu-ibu yang nyetorkan hafalan itu diketok terus sampai dari belakang.
Mungkin ngetok ini sampai pegel dia. Sampai mungkin Fatimah berkata, kok diganti muridnya ini. Diketok itu dari belakang, tok tok tok, itu berarti ada yang salah. Masya Allah ya. Jadi itu dilakukan oleh putrinya Imam Malik menghafalkan ribuan hadis. Jadi betul-betul luar biasa yang kemudian dilakukan oleh putrinya Imam Malik. Dia berusaha untuk menjaga hadis dan periwayatannya sebagaimana Ibunda Aisyah. Jadi betul-betul dia hafal itu. Dan setiap murid-muridnya Imam Malik selalu kenal dengan putrinya Imam Malik karena keberkahan ilmu mereka. Salah satunya didapatkan karena pengawasan dari putrinya Imam Malik. Makanya saya ingat pula ini kepada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan ilmunya dan keamalnya. Masya Allah, dia pernah mendapati salah satu muridnya yang bernama Abdullah atau Abdullah. Itu kemudian meninggal istrinya. Lalu kemudian beberapa hari tidak nampak di dalam majelis ilmu. Sa'id bin Musayyib itu tanya, kamu datang dari mana? Beberapa hari kok nggak kelihatan. Kemudian Abdullah ini berkata kepada Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, istri saya baru saja meninggal dunia dan saya mengurusin apa yang ditinggalkan oleh beliau dari kewajiban yang saya harus tunaikan. Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib ngerti laki-laki kalau sendirian itu akan membawa mudarat dan keburukan. Lalu kemudian secara otomatis Sa'id bin Musayyib menyampaikan, kamu harus nikah lagi. Abdullah kemudian berkata kepada ulamanya, kepada gurunya, bagaimana saya menikah? Saya tidak punya kecuali hanyalah beberapa dirham. Masya Allah ya. Beberapa dirham itu kalau kita kurskan sekarang hanya 1-2 juta tok yang dia miliki. Saya nggak punya lebih dari itu. Kemudian Sa'id bin Musayyib berkata kepada Abdullah, sudahlah, aku nikahkan kamu dengan putriku saja. Masya Allah, putri ulama, di mana kemudian para pangeran mengejar putrinya Sa'id bin Musayyib. Kenapa mengejar? Karena kemudian mereka ngerti kecantikannya dan mereka ngerti bagaimana kesolehannya dan ilmunya yang luar biasa. Maka kemudian Abdullah berkata, engkau bercanda wahai guruku. Enggak, aku tidak bercanda, langsung nikah. Langsung saat itu menikah. Sa'id bin Musayyib, ulama tabi'in, sudah nikah. Masya Allah ya, gampang, urusan nikah itu gampang. Ya, tidak susah, tidak sulit di dalam sunnah. Langsung dinikahkan saat itu dengan dirham menjadi maharnya, hanya itu saja. Kemudian langsung pulang Abdullahnya. Untuk kemudian dia masih bingung, apakah saya ini betul-betul menikah atau enggak. Seakan-akan berada di antara ilusi dan kenyataan ya. Maka kemudian ketika dia dalam keadaan semacam itu, apa yang terjadi? Beliau kemudian hari itu kalau tidak salah Senin atau Kamis, yang jelas pada waktu itu dia lagi puasa sunnah. Kemudian ketika sedang mempersiapkan untuk berbuka, maka kemudian diketoklah pintunya. Lalu kemudian dia bertanya kepada yang mengetok pintu itu, siapa? Sa'id. Dia tahu tidak ada nama Sa'id yang dia kenal kecuali hanyalah Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sudah langsung bergegas dia buka. Masya Allah, dia bergegas dia buka. Kemudian Sa'id bin Musayyib, kamu ini gimana sih? Baru aku nikahkan, malah kamu tidak bawa ajak anakmu, bawa ajak istrimu. Tidak baik laki-laki itu melewatkan malam tanpa kehadiran seorang wanita. Maka kemudian kemudian Abdullah berkata, iya karena saya masih sungkan dan yang lainnya. Sudah, ini anakku, ini istrimu, sudah aku tinggalkan di sini. Masya Allah. Seorang murid akhirnya ketemu dan mendapatkan jodoh dari putrinya seorang ulama besar. Tapi intinya bukan di situ. Maka kemudian Abdullah ini kemudian akhirnya bersama dengan istrinya kan. Berapa kewajiban laki-laki bersama istrinya ketika mereka telah menikah? Maka kalau dia gadis 7 hari, tapi kalau dia janda 3 hari. Maka dia bersama 7 hari. Setelah 7 hari baru kemudian Abdullah itu kemudian meminta izin, saya pergi. Mau kemana? Saya mau belajar kepada Sa'id bin Musayyib kembali. Tahu perkataan dari putrinya Sa'id bin Musayyib kepada suaminya? Tidak usah pergi ke Sa'id bin Musayyib, di sini saja. Semua ilmu yang diketahui oleh ayahku aku hafalkan di dalam kepalaku. Kamu pengen belajar apa? Kalau kemudian di sini, kamu pengen belajar apa? Al-Ikhlas? Enggak. Al-Falaq? Enggak. Semua ilmu Sa'id bin Musayyib, ibu buka deh di semua literatur para salafus saleh, pasti ibu akan menemukan nama Sa'id bin Musayyib. Kamu pengen belajar apa dari Sa'id? Sudah, sini, aku hafal semua yang dihafalkan oleh ayahku. Tidak ada hafalan yang dihafalkan ayahku kecuali saya hafal. Masya Allah. Dan akhirnya apa? Beliau kemudian tidak jadi pergi ke majelis ilmu bersama dengan istrinya dan mengaji. Bukan berarti mengaji terus, enggak. Tapi di situ menunjukkan Masya Allah ya, luar biasa putri-putrinya ulama.
Dan akhirnya kemudian kita berhutang kepada mereka. Kenapa? Dari mereka lah riwayat-riwayat itu terjaga. Sampai hari ini kita mendapatkan riwayat sunnah ini, ya karena peran serta mereka di dalam menjaga riwayat itu akhirnya sampai kepada kita, manusia, laki-laki, perempuan, wanita di akhir zaman yang hanya berharap supaya sunnah itu menyempurnakan hidup kita di hadapan Allah. Kalau bukan peran serta mereka, tidak akan jadi apa-apa kita ini untuk mengetahui sunnah. Kita juga hutang kepada ibunda Imam Bukhari. Ya. Kenapa saya katakan kita berhutang kepada ibunda Imam Bukhari? Ya karena kita tahu kan Imam Bukhari itu, Masya Allah kan, salah satu ulama yang kemudian menyusun Sahih Bukhari, yang merupakan kitab yang dirujuk oleh para ulama, merupakan kitab yang sangat monumental setelah kitabullah, Al-Quran. Mana kitab yang paling sahih setelah kemudian Quran? Kalau kita bertanya kepada ulama ahlu sunnah salafus salih, tidak ada jawaban kecuali adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Maka tahukah kita bahwasanya kita berhutang kepada ibunda Imam Bukhari? Kenapa saya katakan kita berhutang? Ibu tahu, Imam Bukhari adalah seorang imam yang di waktu kecilnya beliau itu adalah buta. Buta ibu. Imam Bukhari itu ketika waktu kecil maka beliau menderita penyakit. Yang menyebabkan penyakit itu menyebabkan matanya Imam Bukhari kecil itu kemudian buta. Apa yang dilakukan oleh kemudian ibunda Imam Bukhari? Ibunda Imam Bukhari bukanlah wanita kaya yang bisa membawa kepada tabib-tabib yang terkenal, menawan namanya, kemudian terkenal banyak menyembuhkan orang dengan izin Allah. Tidak. Yang dilakukan oleh kemudian ibunda Imam Bukhari, karena beliau adalah wanita yang sangat sederhana betul hidupnya. Karena rata-rata kalau sudah menyebut nama ibundanya para ulama rata-rata sederhana itu. Mereka tidak punya apa-apa. Yang dilakukan oleh ibundanya Imam Bukhari itu hanya memperbanyak doa terus. Lalu kemudian urayan air mata yang keluar dari hatinya, Masya Allah, kemudian dikabulkan oleh Allah. Sampai kemudian ibunda Imam Bukhari berjumpa di dalam mimpinya bahwasanya dia bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya anakmu telah sembuh dari penyakitnya. Bangun ibunda Imam Bukhari, dan ketika bangun betul-betul mendapatkan karomah, Allah mengembalikan matanya Imam Bukhari kecil dan akhirnya beliau bisa melihat. Dan dengan itulah akhirnya Imam Bukhari mampu berkelana, mengembara di banyak tempat untuk mengambil hadis dari Rasulullah, untuk betul-betul memilih mana hadis-hadis yang sahih, dan akhirnya terkumpullah Sahih Bukhari, salah satu kitab yang mana kita tidak akan pernah tahu sunnah kalau kita tidak pernah membaca Imam Bukhari bagaimana dia mengumpulkan hadisnya. Masya Allah. Jadi inilah yang kemudian ingin saya sampaikan, bahwasanya jangan dikatakan bahwasanya Islam itu tidak pernah menempatkan wanita sebagai pahlawan-pahlawan besar di dalam Islam. Salah besar. Hutang kita kepada ibunda Khadijah sangatlah besar. Hutang kita kepada ibunda Aisyah adalah sangatlah besar. Hutang kita kepada ibunda Zainab adalah sangat besar. Hutang kita kepada putrinya Imam Malik, putrinya Sa'id bin Musayyib, sampai kemudian kita berhutang kepada ibundanya Imam Bukhari, ibundanya Imam Syafi'i, itu luar biasa besar. Ini pengen saya sampaikan menjadi mukaddimah yang pertama, bahwasanya ternyata bukan berarti ketika Allah itu mendudukkan ibu di dalam rumah dan memberikan pahala ketika seorang wanita berada di dalam rumah, dan mengatakan wanita untuk kemudian mentarbiyah rumahnya dengan pendidikan-pendidikan robbani, bukan berarti bahwasanya dia tidak bisa menjadi pahlawan. Masya Allah, sesungguhnya pahlawan itu tercipta dari rumah-rumah luar biasa ketika rumah itu diisi dengan ratu-ratu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jangan pernah bicara deh kalau kita bicara tentang Imam Bukhari, kalau kita nggak kemudian berbicara tentang ibunya. Ratu dari Imam Bukhari itu ibundanya. Jangan pernah bicara kita kemudian kepada Islam kalau kita tidak bicara tentang ibunda Aisyah. Kenapa? Ratu-ratu itulah yang kemudian menyebabkan kita akhirnya hari ini mencium bau wanginya Islam dan bau wanginya sunnah, karena keberadaan mereka dan hutang kita kepada mereka. Belum lagi nih, kalau ibu saya sebutkan tentang riwayat dari Nuruddin Al-Ayyubi. Siapa itu Nuruddin Al-Ayyubi? Nuruddin Al-Ayyubi merupakan bapak dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu tahu, unik beliau ini. Nuruddin Al-Ayyubi ini adalah seorang pangeran yang sangat terkenal dengan kegagahannya, ketampanannya, dan kemudian terkenal dengan segala macam fisiknya yang rupawan. Tapi kemudian dia selalu menolak setiap kemudian dia itu dinikahkan dan dijodohkan dengan wanita. Ada pula seorang wanita yang juga menolak setiap pinangan laki-laki, walaupun laki-laki yang datang kepadanya adalah laki-laki yang terkenal dengan keutamaan, ketampanan dan yang lainnya.
Sampai Allah mempertemukan nih, laki-laki yang soleh ini bertemu dengan seorang pemilik rahim yang solihah. Bagaimana Nuruddin Al-Ayyubi bertemu dengan istrinya? Nuruddin Al-Ayyubi ketika menolak banyak wanita karena tidak sesuai dengan kriterianya, akhirnya dia mendatangi salah satu syekhnya. Saya lupa nama syekhnya ini siapa. Lalu kemudian Nuruddin Al-Ayyubi ditanya sama syekhnya. Ketika lagi ngobrol, pembicaraan, tiba-tiba datanglah wanita di balik hijab yang kemudian menyampaikan keluhnya, menyampaikan permasalahannya kepada syekhnya itu. Syekhnya meminta izin kepada Nuruddin Al-Ayyubi, sebentar ya, ini ada tamu, seorang wanita yang memang sedang saya bantu masalahnya. Nuruddin kemudian memberikan waktu kepada syekhnya. Apa yang dikatakan oleh syekhnya? Syekhnya itu berkata kepada wanita tersebut, kamu ini kenapa nolak lagi? Kurang lagi ya laki-laki yang kemudian sudah aku pilihkan kepada dirimu. Wanita itu berkata, tidak wahai guruku yang kami muliakan. Tidaklah aku kemudian menolaknya bukan karena kekurangannya, tetapi karena dia punya kelebihan. Tapi yang menjadikan aku tidak bisa menerima pinangan laki-laki itu, karena sesungguhnya yang aku inginkan adalah seorang laki-laki yang menjadi imamku, yang bisa memberikan kepadaku keturunan, di mana keturunanku yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Karena saat itu Baitul Maqdis sedang di bawah penjajahan orang-orang Nasara, salib. Masya Allah. Nuruddin yang ada di sampingnya Syekh ini, memang Allah yang mengatur. Allah itu kalau mengiris takdir, tidak ada irisan takdir kecuali irisan yang paling indah dan cantik adalah irisan takdir dari Allah. Allah pertemukan itu. Nuruddin yang sekian lama mencari wanita yang dia inginkan supaya wanita itu berniat untuk membebaskan Baitul Maqdis, akhirnya ketemu, dan itu di balik hijab. Kemudian Nuruddin langsung bergembira, langsung berkata, inilah jodoh saya. Masya Allah ya. Lalu kemudian akhirnya bertemulah Nuruddin Al-Ayyubi dengan wanita yang pingin supaya suaminya nanti melahirkan keturunan yang bisa mendidik keturunannya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan apa yang terjadi? Allah bayar kontan. Laki-laki yang salih bertemu dengan pemilik rahim ketaatan yang luar biasa. Kemudian akhirnya lahirlah seseorang Salahuddin Al-Ayyubi yang kita cium bau wanginya ketika dia membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang Nasara. Disebabkan perkataan seorang wanita yang berkata, aku tidak ingin laki-laki yang macam-macam. Aku hanya ingin mendapatkan laki-laki yang menjadi imamku ke surga dan memberikan kepadaku keturunan yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Dan hari ini kita mendapati sampai orang kafir pun tidak mampu menghapuskan jejak sejarah Salahuddin Al-Ayyubi karena saking besarnya nama itu dan tidak bisa dihapuskan dalam sejarah karena saking besarnya keutamaan dan kemenangan yang dia torehkan di dalam Islam. Itulah wanita. Ya. Jadi jangan dikira bahwasanya wanita tidak pernah menduduki persoalan, tidak pernah menduduki perkara-perkara yang penting di dalam Islam dan sunnah. Salah. Walaupun antunna berada di balik dinding rumah, walaupun antunna kemudian diberikan warisan lebih sedikit, walaupun antunna diuji dengan banyak hukum-hukum yang berat oleh Allah, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah merendahkan, tetapi Allah memuliakan karena Allah tahu seorang wanita itu dibutuhkan dan menjadi kebutuhan paling pokok di dalam kemenangan Islam. Ini yang kita pahami dulu. Kebutuhan kita kepada kesalehan mereka. Nah, ini kita bahas. Setelah kita membahas bagaimana wanita, ya, dan bagaimana hutang kita kepada wanita, maka kemudian di sini kita kemudian membicarakan kebutuhan kita kepada kesalehan wanita itu sangatlah besar. Ya. Makanya kemudian di sinilah malu kita paham hikmahnya banyak aturan Islam kepada wanita. Itu bukan untuk merendahkan. Tetapi banyaknya hikmah atau banyaknya aturan yang Allah tetapkan kepada para wanita disebabkan karena Allah itu dan syariatnya menginginkan supaya yang terbaik. Ketika menginginkan yang terbaik, maka sesungguhnya yang terbaik itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang gampang, tetapi didapatkan dengan cara yang berat. Tidaklah emas akan kita peroleh kecuali habis kita tempa dengan penempaan yang panjang. Emas itu kan bukan kita temukan langsung bongkahan emas di dalam tanah, kan? Tidak. Emas itu kemudian dicari, kemudian kemudian diayak, kemudian dicampur dengan air sampai lama, sampai akhirnya keluarlah bongkahan emas yang kita kenakan ketika kita memberikan mahar kepada seorang wanita. Prosesnya panjang. Kenapa harganya menjadi mahal? Karena prosesnya panjang, tidak ada yang instan. Kalau ingin dapat batu yang instan, cari aja kerikil, tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Karena tidak melalui proses penempaan yang panjang. Mutiara tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Berapa banyak nelayan yang mereka mengorbankan nyawa mereka ketika mencari mutiara karena sulitnya dan beratnya. Kenapa mutiara itu dihargai mahal? Karena sesungguhnya terkadang ditebus dengan nyawa ketika mencarinya dan mempersembahkan mutiara itu.
Inilah yang kemudian kita pikirkan, kenapa ya kok banyak aturan berlaku kepada wanita, seakan-akan aturan itu mendudukkan wanita dalam posisi yang nomor 2. Enggak. Tapi sesungguhnya Allah meletakkan banyak aturan kepada wanita, di mana aturan itu disesuaikan oleh Allah dan tingkat kemaslahatan kepada wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam itu sangat membutuhkan kesalehan seorang wanita, itu lebih besar daripada kebutuhan Islam kepada istana dan lebih besar dari kebutuhan Islam kepada wilayah apapun. Tidak akan pernah lahir kemenangan apapun kecuali kita harus punya seorang wanita-wanita yang salihah. Ya. Ibu pernah nggak dapatkan kisah yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shofah? Ya. Dalam Sifatus Shofah kemudian kita mendapati sebuah cerita, ada seseorang wanita yang menggoreskan indahnya kenangan kepada seorang Abu Qudamah. Ya. Abu Qudamah. Abu Qudamah ini merupakan salah satu orang yang saleh yang hidup pada zaman terdahulu, di mana beliau itu berkecimpung di dalam urusan jihad, masuk keluar medan pertempuran. Ketika ditanya oleh orang-orang yang kemudian kagum dengan perjalanan beliau ketika beliau itu berjuang, maka kemudian beliau ditanya, apa kisah yang paling menggetarkan yang pernah kamu temukan ketika kamu itu berjuang? Maka dia berkata, tidak ada kisah yang paling menggetarkan kecuali kisahku ketika bertemu dengan seorang wanita yang betul-betul salihah. Insyaallah. Abu Qudamah loh, seorang mujahid. Apa yang kemudian disampaikan oleh beliau? Abu Qudamah menyampaikan bahwasanya ketika saya sedang berjuang, tiba-tiba saya kemudian didatangi seorang wanita yang betul-betul menjaga dirinya dan menjaga betul bagaimana menjaga dirinya dan menjaga muamalahnya kepada diriku. Lalu kemudian dia berkata bahwasanya suami saya telah kemudian menebus dirinya untuk berjuang di jalan Allah sampai kemudian gugur di jalan Allah. Saya tidak memiliki apapun yang saya miliki setelah ditinggalkan suami saya kecuali 2. Satu yaitu adalah rambut, yang kedua itu anak saya. Kemudian rambutnya dipintal, dipotong, dipintal supaya kemudian bermanfaat untuk kemudian berjuang di jalan Allah. Dia serahkan rambut itu kepada Abu Qudamah dan berkata, tolong pakai rambut ini, apapun itu, supaya kemudian rambut saya itu mendapatkan pahala, karena saya tidak bisa ikut serta di dalam peperangan. Masya Allah. Selesai? Belum. Kemudian dia mengatakan kembali, saya punya seorang anak. Jadi tinggal sebatang kara setelah suaminya meninggal dunia, dia tinggal sebatang kara bersama dengan anaknya. Dia berkata, biarkanlah anakku walaupun masih muda ikut serta di dalam peperangan bersama dirimu, dan biarkanlah dia itu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah sampai kamu memberikan kabar gembira kepada diriku. Abu Qudamah berkata, apa kabar gembira yang kamu inginkan? Yaitu adalah anak saya meninggal gugur di jalan Allah untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kalimat Allah. Masya Allah. Abu Qudamah jalan, akhirnya Masya Allah pagi harinya dia ketemu dengan anak muda yang dia nggak ngerti ini siapa. Tapi ternyata pemuda belia itu berkata, ingatkah kamu tentang wanita yang memberikan kepadamu rambut dan dia pingin supaya rambut itu kamu manfaatkan untuk apapun di dalam kamu berjuang? Iya, wanita kemarin yang aku temui itu adalah ibundaku yang menyuruhku untuk kemudian berjuang di jalan Allah. Insya Allah, apa yang terjadi? Singkat ceritanya, kalau saya sampaikan ini panjang. Singkat ceritanya kemudian anak muda tersebut meninggal dunia, gugur di jalan Allah. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan wasiat. Aku punya seorang adik, katakan kepada adikku bahwasanya aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wasiat ini dilaksanakan oleh Abu Qudamah. Akhirnya setelah peperangan selesai, setelah kemudian meninggal dunia, kemudian dia mencari kembali wanita tadi, mencari kembali wanita yang kemudian menjadi ibundanya, untuk menyampaikan wasiat pula bahwasanya dia ingin menyampaikan sesuatu kepada adiknya, karena adiknya perempuan itu sangat senang dengan kakaknya. Tapi kakaknya gugur di jalan Allah. Qadarullah. Abu Qudamah lupa nanya nama anak itu siapa dan tidak tahu nama perempuan yang memberikan pintalan rambut kepadanya. Dicari-cari sampai akhirnya Allah menakdirkan untuk ketemu. Masya Allah. Anak perempuan itu yang masih kecil kemudian diberitahu, nak, kakakmu telah meninggal dunia. Maka kemudian adiknya ketika diberitahu bahwasanya kakak yang dia sayangi telah meninggal dunia, menjerit, lalu kemudian pingsan meninggal dunia. Ketemu dengan kemudian ibunya, dan ibunya kemudian bersabar, tersenyum dan berkata bahwasanya saya telah mendapatkan yang telah dijanjikan oleh Allah, dan ini adalah berita kegembiraan yang besar yang pernah saya dapatkan dalam hidup. Masya Allah. Itulah wanita yang luar biasa dalam Islam. Makanya Masya Allah, hari ini sesungguhnya kalau kemudian kita ditanya apa yang diperlukan oleh kaum muslimin, bukan wilayah kekuasaan dulu, bukan pula kemenangan dulu, enggak.
Bukan pula kemudian hal-hal yang besar, tidak. Tapi yang dibutuhkan oleh Islam hari ini itu apa? Yaitu adalah rahim-rahim wanita yang taat kepada Allah dengan berbagai macam aturan yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena sesungguhnya dari rahim yang solih, disitulah akan tumbuh janin-janin yang solih dan janin-janin yang bermanfaat untuk Islam. Makanya saya mencoba untuk melihat ibu-ibu, kenapa hari ini ibu lihat Palestina, walaupun Palestina dirudung terus dengan berbagai macam ujian yang tidak pernah berhenti. Tahukah kita, Allah itu ternyata memberikan kekuatan yang semakin besar kepada orang-orang Palestina. Apa di antara kekuatan yang Allah berikan kepada orang Palestina? Ternyata kekuatan orang Palestina sekarang itu justru tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa manapun. Apa itu? Orang-orang Israel itu sekarang kebingungan untuk menghadapi bagaimana kaum wanita Palestina itu paling banyak mereka itu melahirkan anak. Populasi paling tinggi dengan tingkat kelahiran anak itu di mana? Bukan di Bekasi. Yang anaknya 1 dan 2, 3 dan 4. Enggak. Bukan kemudian di Jakarta, enggak. Tapi tingkat populasi anak yang lahir lebih besar daripada anak yang meninggal dunia, daripada orang yang meninggal dunia. Populasi paling tinggi di atas muka bumi itu mana? Palestina. Kenapa? Jumlah bayi yang lahir lebih banyak daripada jumlah orang yang mati dalam peperangan. Menarik kan? Ternyata Allah sudah mulai memberikan sedikit kemenangan. Setelah kemudian mereka dirundung dengan kesulitan, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Dan ternyata tidak pernah lepas dari unsur wanita. Allah jadikan wanitanya subur-subur di Palestina, sampai kemudian mereka melahirkan banyak kemudian keturunan, sampai kemudian akhirnya orang Israel itu akhirnya kebingungan bagaimana menekan pertumbuhan orang-orang Palestina. Padahal Jepang kebingungan bagaimana menjadikan perempuan-perempuannya itu bisa melahirkan. Padahal orang Jerman itu kemudian populasinya rendah setelah Jepang, di mana mereka kebingungan. Kenapa? Karena wanita-wanita mereka tidak mau melahirkan anak. Kayak Masya Allah. Makanya kalau anak punya anak 12 itu tidak usah malu. Anaknya berapa? 12. Tidak usah gitu. Yakin aja 12. Nambah? Iya kalau bisa. Masya Allah, ternyata apa? 12 ibu. Kalau kemudian ibu 1 aja jadi soleh, yang beruntung siapa? Islam yang beruntung. Yang beruntung siapa? Ibu yang beruntung. Yang beruntung siapa? Bapaknya yang beruntung. Nah, kembali ke sini, kita tidak membicarakan 12 anak ya.